Assalamualaikum. Hai teman-teman. Kami dari kelompok 11 akan menyampaikan materi tentang perkembangan aspek teknologi dalam pelayanan kebidanan. Kini dengan berkembangnya zaman, berkembang pula dalam hal teknologi dikarenakan perubahan revolusi industri. Apa itu revolusi? Kata revolusi menunjukkan perubahan yang radikal dan tiba-tiba. Sejak awal abad ke-18, industrialisasi telah mengalami transformasi luar biasa. Revolusi Industri 1.0 ditandai dengan pengenalan mesin yang didukung oleh pembangkit uap lokal yang memisahkan produksi dari keterbatasan upaya manual manusia. Kemudian Revolusi Industri 2.0 terjadi pada abad ke-19 dan ditandai dengan perubahan paradigma berikutnya, yaitu pengenalan listrik yang memungkinkan distribusi daya yang luas dari fasilitas pusat. Selanjutnya Revolusi Industri 3.0 ditandai dengan adanya jalur perakitan bertenaga yang terjadi di abad ke-20 dan dengan perkembangan elektronik manufaktur menjadi semakin otomatis. Saat ini telah memasuki Revolusi Industri 4.0, yaitu sebuah revolusi digital yang telah terjadi sejak pertengahan abad terakhir. Perpaduan teknologi yang telah menggabungkan batas antara bidang fisik, digital, dan biologi menandai revolusi industri 4.0. Sektor kesehatan adalah sektor yang paling mungkin mendapatkan keuntungan dari revolusi industri 4.0 karena bergabungnya sistem fisika, digital, dan biologi, walaupun sektor ini mungkin juga yang paling tidak siap menerima. Salah satu contoh perkembangan teknologinya dalam pelayanan kebidanan ialah perkembangan teknologi USG yang semakin hari semakin berkembang. Sebelum ke USG, biasanya bidan memeriksa ibu hamil secara manual, yaitu hanya dengan menggunakan metode palpasi area perut. Pada dasarnya, fungsi pemeriksaan ini sama dengan pemeriksaan USG atau ultrasonografi. Dikarenakan penggunaan metode palpasi daerah perut kurang begitu jelas secara keseluruhan untuk menentukan kondisi bayi. Nah, biasanya bidan menyarankan ibu untuk melakukan pemeriksaan dengan metode USG agar bisa memantau keadaan kondisi bayi secara lebih jelas. Apa itu USG? Ultrasonografi atau USG adalah alat bantu atau pemeriksaan penunjang dalam bidang kedokteran yang memanfaatkan gelombang suara atau ultrason dengan frekuensi tinggi untuk menghasilkan gambar. Manfaat USG adalah untuk melakukan pemeriksaan yang bersifat non-traumatik, tidak menimbulkan sakit, dan non-invasif tanpa efek samping. Tidak seperti teknik pencitraan lain, USG tidak menggunakan radiasi. Di sini ada berbagai macam USG yang dapat dipilih. Yang pertama ada 2 dimensi. USG 2 dimensi merupakan jenis pemeriksaan yang menggunakan teknologi 2 dimensi. Jenis pemeriksaan ini yang pertama hadir dalam dunia medis, dengan hasil pencitraan berupa gambar datar, tapi bisa menampilkan gambar organ dalam bayi di dalam kandungan. Yang kedua ada 3 dimensi. Berbeda dengan USG 2 dimensi, pemeriksaan kandungan dengan USG 3 dimensi menghasilkan gambar yang lebih nyata dan detail. Melalui teknologi ini, wajah janin berikut organ-organnya bisa terlihat dengan lebih jelas. Jika terjadi kelainan, USG 3 dimensi bisa mendeteksinya dengan lebih baik dibandingkan dengan USG 2 dimensi. Di sini terdapat beberapa keunggulan dari USG 3 dimensi. Untuk selanjutnya ada 4 dimensi. USG 4 dimensi adalah jenis USG yang paling canggih.
Gambar yang dihasilkan oleh pemeriksaan USG 4 dimensi lebih detail, akurat, serta dapat bergerak seperti sebuah film. Pemeriksaan ini juga mampu memvisualisasikan anggota dan gerakan tubuh janin dalam kandungan dengan lebih jelas. Di sini terdapat beberapa keuntungan menggunakan USG 4 dimensi. Sayangnya tidak semua orang dapat melakukan pemeriksaan USG 4 dimensi, sebab hanya ibu hamil yang memiliki indikasi medis dan sesuai anjuran dokter saja yang dapat melakukannya. Dan yang terakhir ada 5 dimensi. 5 dimensi adalah teknologi baru dan mengasihkan yang memungkinkan orang tua melihat bayi dalam ketampilan realistis atau apa yang oleh banyak orang disebut tone look. Teknologi ini akan menunjukkan bayi dengan warna kemerahan atau merah muda seolah-olah orang tua melihat langsung bayi dalam rahim. 5 dimensi menangkap dan menggabungkan data volume definisi tinggi untuk membuat gambar otomatis dengan warna dan kejernihan luar biasa. Ikatan antara bayi baru dan keluarga semakin kuat ketika keluarga dapat melihat gambar realistis dalam bayi dalam USG 5 dimensi. Jadi, dalam bidang obstetrik atau kandungan, kita bisa melihat semua bagian janin, baik organ luar maupun organ dalam janin, dan semua ini bisa terlihat walaupun kita hanya memakai USG 2 dimensi. Oke teman-teman, manfaat USG sebagai pemantau perkembangan janin. Semua apakah sudah jelas tentang perkembangan teknologi USG? Untuk mendapatkan ilmu lebih luas dan menjadi bidan yang profesional yang tren mengikuti perkembangan zaman, kalian bisa menjadi bagian dari keluarga Stikim. Di sana, kalian bisa mendapatkan ilmu yang lebih luas lagi dalam hal kebidanan. Berikut ini adalah profil kampus Stikim. Stikim atau Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju merupakan institusi pendidikan tinggi kesehatan terbaik se-Indonesia versi Webometrik tahun 2018. Kampus Stikim berlokasi di Jalan Harapan, nomor 50 RT 2 RW 7 Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Di dalam Stikim terdapat program studi kebidanan, di mana program studi ini dibagi lagi menjadi program studi sarjana terapan kebidanan dan profesi kebidanan. Program studi sarjana terapan ini telah terakreditasi B. Dengan begitu pula dapat disimpulkan bahwa semakin baik akreditasi sebuah kampus, maka semakin baik pula jurusan ataupun kampus tersebut. Keunggulan dari program studi Stikim ini yaitu
biaya kuliah terjangkau dan dapat dicicil, fasilitas belajar yang memadai dengan dosen-dosen yang ahli di bidangnya, bekerja sama dengan lahan praktik rumah sakit dan lembaga kesehatan yang ternama, dan juga berkesempatan magang di luar negeri. Daya serap alumni STIKIM lebih dari 80%. Alumni yang bekerja atau terserap di atas 80% melalui pembinaan CIC atau Career and Alumni Center. STIKIM ini berdiri sejak tahun 2000 dan telah mencetak 10.000 lebih alumni. Yuk segera bergabung bersama kami di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Bersama STIKIM kita akan bersama-sama mewujudkan Indonesia sehat dengan menjadi bidan yang profesional sehingga kita akan siap untuk terjun ke masyarakat dengan memberikan pelayanan yang bermutu, profesional, dan juga berkualitas. Jika kalian ingin menjadi bagian keluarga dari kami, keluarga STIKIM, kalian bisa memfollow media sosial kami ataupun menghubungi kontak berikut ini. Nah teman-teman, itu dia informasi yang bisa kami jelaskan kepada kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan.